Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Di dalam program renungan malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan malam ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali kami berkumpul bersama. Kembali kami rindu firman-Mu memberkati kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu menguatkan, meneguhkan setiap anak-anak-Mu. Berkati kami semua melalui firman Tuhan. Setiap hati yang lemah diteguhkan, yang susah dihiburkan. Bapa yang baik, berfirmanlah, terangi hati kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengurapi hamba dan mengurapi setiap anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang menjadi pemenang, mengatasi segala masalah, segala persoalan dan segala tipu muslihat kuasa iblis. Saudara, di dalam kehidupan kita ada berbagai macam persoalan masalah yang seringkali bisa menghancurkan kita, bisa mengalahkan kita, bisa melemahkan kita dan membuat kita putus asa. Bahkan iblis pun firman Allah mencatat bahwa dia akan berjuang terus untuk menghancurkan, untuk membinasakan umat manusia, untuk menipu, menyesatkan umat manusia. Dia akan memakai berbagai hal, bahkan masalah dan persoalan pun tidak ketinggalan. Dia pakai menjadi alatnya untuk menjatuhkan umat manusia, untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Tetapi saudara, sebagai orang percaya, saya sungguh sangat percaya bahwa kuasa yang ada pada kita lebih besar dari segala kuasa apapun. Kuasa yang ada pada kita yang diberi oleh Tuhan lebih besar dari segala kuasa masalah, persoalan, lebih besar daripada kuasa iblis. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa menjadi pemenang, mengatasi segala masalah dan persoalan, mengatasi kuasa-kuasa kegelapan. Saya percaya saudara, saat ini saudara rindu menjadi pemenang dalam segala situasi kehidupan saudara. Bahkan mungkin ada saudara yang merasa seperti bahwa ada kuasa-kuasa kegelapan yang seringkali berusaha untuk menjatuhkan saudara, untuk menghancurkan kehidupan saudara, dan saudara rindu menjadi pemenang atas semuanya itu. Ketahuilah saudara bahwa saudara bisa menjadi pemenang. Dan yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara, ada yang harus kita sadari, ada yang harus kita mengerti dan imani supaya kita menjadi pemenang atas segala masalah, atas segala persoalan, atas segala campur tangan kuasa kegelapan. Kita pasti menjadi pemenang. Itulah yang akan kita belajar di dalam video ini saudara, dengan harapan setelah mendengarkan video renungan malam hari ini, saudara menjadi pemenang-pemenang di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita malam hari ini adalah dari Kitab Roma pasal yang ke-8
mulai ayat 31 sampai ayat yang ke-39. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara malam hari ini adalah di mana Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma bahwa orang-orang yang hidup dalam iman akan menjadi pemenang-pemenang. Di mana di ayat yang ke-37 dia berkata, sebab di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dia berkata bahwa orang-orang percaya, umat-umat Tuhan, menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Kemudian ayat 38, Paulus menegaskan bahwa dia yakin bahkan maut, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang ada di bawah, makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan orang-orang percaya, umat-umat Tuhan, daripada kasih Allah. Saudara, yang ditegaskan oleh Paulus di sini bahwa orang-orang percaya dilingkupi oleh kasih Allah, dan apapun tidak akan sanggup memisahkan orang percaya, memisahkan umat-umat Tuhan daripada kasih Allah. Demikian juga dalam kehidupan kita hari ini, saudara. Hidup kita dilingkupi oleh kasih Allah, dan apapun tidak akan sanggup memisahkan saya dan saudara dari kasih Kristus. Apapun itu, masalah, persoalan, kuasa-kuasa kegelapan, atau apapun itu, tidak akan sanggup memisahkan kita dari kasih Tuhan.
Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang sedang dihimpit oleh masalah, persoalan. Ada saudara yang hidup dalam ketakutan oleh gangguan kuasa kegelapan. Bahkan terkadang saudara seperti tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa ketika kuasa-kuasa kegelapan menipu saudara. Dengar saudara, malam hari ini melalui firman Tuhan ini ditegaskan kepada saya dan saudara bahwa kita ada di dalam lingkup kasih Allah jika kita hidup percaya kepada Tuhan. Sebagai orang yang percaya, kita adalah orang yang sedang dilingkupi oleh kasih Allah, dan kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tidak ada kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa setan, kuasa perdukunan, niat-niat jahat, santet, atau apapun itu namanya. Tidak ada kuasa-kuasa itu yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus, dan tidak ada kuasa-kuasa itu yang melebihi daripada kasih Allah dan kuasa Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, betapa tenang, betapa damainya kita sebagai orang percaya harusnya hidup dan menjalani hidup kita di dunia ini. Sekalipun ada kuasa kegelapan yang mungkin seringkali berusaha untuk mengganggu dan menjatuhkan kita, sekalipun ada masalah dan persoalan seperti satu kuasa yang sepertinya begitu besar untuk kita hadapi, tetapi dalam semuanya itu firman Allah sudah menegaskan bahwa tidak akan ada kuasa apapun yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus, dan atas semuanya itu kita akan menjadi pemenang. Yang seringkali jadi masalah adalah pemahaman umat-umat Tuhan yang tidak sampai di sana. Yang seringkali menjadi masalah adalah ketakutan umat-umat Tuhan dalam menghadapi masalah, persoalan, dan kuasa-kuasa kegelapan. Dan ketakutan itu sendiri sudah menjadi masalah yang lebih besar daripada segala masalah yang lain. Itu sebabnya saya sering menegaskan kepada umat-umat Tuhan, saudara, bahwa masalah kita sebenarnya bukan masalah yang sedang kita hadapi, tetapi masalah kita yang sebenarnya adalah bagaimana cara kita menghadapi masalah itu. Karena sekali lagi, masalah bisa menjadi mujizat ketika kita hadapi dengan cara yang benar, tapi masalah bisa menimbulkan masalah yang lebih besar ketika kita hadapi dengan cara yang salah. Kita akan jadi pemenang jika kita hadapi segala masalah dan persoalan kita dengan sikap yang benar, konsep dan pemahaman yang benar, di mana kita dilingkupi oleh kasih Allah, dan kita pasti akan menjadi pemenang karena tidak ada kuasa yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara, yang saya rindu kita belajar malam hari ini adalah apa yang kita perlu pahami sehingga kita tidak akan bisa dikalahkan oleh tantangan, persoalan, dan kuasa-kuasa kegelapan. Apa yang perlu kita pahami? Lihat di ayat 31, saudara. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, firman Allah ini menegaskan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Adakah kuasa yang lebih besar daripada kuasa Allah? Adakah otoritas yang lebih tinggi daripada otoritas Allah? Tidak ada, saudara. Allah pemilik kuasa terbesar, Allah pemilik kuasa tertinggi, dan di sini dikatakan jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak akan ada, saudara, karena tidak ada kuasa yang sanggup melawan kuasa Allah. Tidak ada otoritas yang melebihi daripada otoritas Allah. Kuasa kegelapan akan dihancurkan ketika berhadapan dengan kuasa dan otoritas Allah. Itu sebabnya siapakah yang akan melawan kita jika Allah di pihak kita? Itu sebabnya tadi dikatakan di ayat 37 bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kenapa kita merupakan orang-orang yang lebih daripada pemenang? Karena Allah di pihak kita.
Dan kalau dia di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada, saudara. Tidak ada. Kalau selama ini mungkin saudara takut dengan gangguan kuasa kegelapan, dengar saudara, seharusnya kuasa kegelapan yang takut terhadap saudara. Kenapa saudara? Karena Allah ada di pihak saudara. Kuasa dan otoritas Allah yang lebih tinggi ada pada saudara. Dan kalau saudara lebih berotoritas karena otoritas Allah ada pada saudara, kalau saudara lebih berkuasa karena kuasa Allah ada pada saudara, maka kuasa-kuasa kegelapan akan menyingkir dan lari dari saudara. Kita adalah para pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, dan tidak akan ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus saudara, karena Allah ada di pihak kita. Bahkan dikatakan ayat 32 saudara, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jika Dia ada di pihak kita, tidak akan ada yang akan Dia tahan. Bahkan anaknya sendiri telah Dia korbankan bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Apakah yang tidak akan Dia beri? Apakah yang tidak akan Dia lakukan? Kuasanya, otoritasnya akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang menjadi masalahnya saudara, apakah kita paham dan menyadari bahwa kuasa Allah ada pada kita, otoritas Allah ada pada kita, Allah ada di pihak kita, dan kuasa yang tertinggi ada pada kita, sehingga tidak ada kuasa kegelapan dan otoritas, kuasa persoalan, beban apapun itu tidak akan sanggup. Kita akan menjadi pemenang menghadapi itu semua saudara. Sekali lagi pemahaman kita harus sadar bahwa Allah ada di pihak kita. Saudara, saya ingat sekali satu kali ketika pada waktu saya merintis penggembalaan atau gereja yang sedang saya layani hari ini saudara, dan kemudian mulai ada datang jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan salah satu yang datang adalah seorang ibu yang dia memiliki anak yang masih kecil. Ibu ini sudah tua, dan ibu ini memiliki masalah yang sangat besar, yaitu hidupnya dipenuhi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Sehingga saudara, di dalam rumahnya saja dia ketakutan. Dia tidak berani ke kamar mandinya sendiri di dalam rumahnya, karena hidupnya penuh dengan ketakutan. Dan bukan hanya itu saudara, dia seringkali bermimpi. Dan mimpi-mimpinya adalah mimpi-mimpi gangguan kuasa kegelapan. Karena memang ketakutannya itu menjadi kesempatan bagi kuasa kegelapan untuk mengganggu dia. Dan sehingga dia seringkali bermimpi dikejar kuasa kegelapan, diganggu kuasa kegelapan, dan sebagainya dan sebagainya. Dan yang lebih parahnya lagi, setiap kali dia bermimpi diganggu kuasa kegelapan, dia akan sakit. Jadi sangat menderitanya hidup ibu ini. Sudah begitu lama dia mengalami itu saudara. Sampai akhirnya ketika saya datang ke desanya untuk memberitakan Injil, merintis gereja, dan kemudian dia mulai datang beribadah. Satu kali saya datang ke rumahnya dan dia ceritakan semuanya saudara. Dan kemudian saya jelaskan kepada dia kalau sekarang bahwa kalau dia sudah percaya kepada Yesus Kristus, kuasa yang ada pada dia itu lebih besar daripada kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, tidak segampang yang dipikirkan. Saya harus mengkonseling, saya harus menegaskan kebenaran firman Tuhan ini berkali-kali, sampai akhirnya ada satu keyakinan besar dalam dirinya bahwa Tuhan ada pada dia, dan kuasa-kuasa kegelapan tidak akan sanggup melawan kuasa Tuhan yang ada pada dia. Dan mulai ada muncul keyakinan itu saudara, ibu ini bebas. Bahkan bagi dia sudah lucu ketika dia ingat dulu dia begitu ketakutan terhadap apa yang tidak dia mengerti, terhadap kuasa kegelapan yang tidak dia lihat. Dia bahkan merasa lucu ketika di rumahnya sendiri dia pernah merasa takut. Dia takut ke kamar mandi dan sebagainya. Dan itu terjadi kenapa saudara? Karena ada satu keyakinan yang bertumbuh dalam dirinya bahwa kuasa Tuhan yang ada pada dia lebih besar
daripada segala kuasa yang lain, dan bahwa Dia adalah pemenang. Ketika keyakinan itu muncul dan bertumbuh dalam dirinya, saudara, dia benar-benar menang. Dia menang mengatasi segala kuasa ketakutan, mengatasi segala tipuan kuasa iblis. Dia bebas, dia menang, dan hidupnya penuh dengan sukacita. Sekali lagi, saudara, seringkali yang membuat begitu banyak orang menderita adalah karena tipuan iblis. Dan salah mengerti, sekalipun dia sudah menjadi anak-anak Tuhan, dia tidak begitu memahami tentang kuasa Allah yang ada pada dirinya, tentang otoritas Allah yang ada pada dia. Itu yang mau ditegaskan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat di Roma, bahwa mereka adalah para pemenang, dan tidak ada kuasa yang sanggup menghadapi mereka karena Allah ada di pihak mereka. Itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, di ayat 33 di sana ditegaskan oleh Paulus, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Saudara, salah satu yang menjadi siasat iblis dan senjata iblis untuk menipu orang-orang percaya adalah tuduhan, menuduh orang-orang percaya bahwa mereka berdosa, mereka kotor, mereka orang berdosa, tidak layak, dan sebagainya. Itu sebabnya banyak orang yang tidak mengalami pertumbuhan, bahkan mengalami jatuh bangun dan jatuh bangun dalam perjalanan rohani mereka, karena konsep itu seringkali dipakai oleh iblis untuk mengikat mereka dan mereka tidak maju. Bahwa mereka orang berdosa, bahwa mereka orang yang tidak layak, dan sebagainya. Itu sebabnya Paulus menegaskan kepada jemaat di Roma bahwa jika Allah yang membenarkan orang-orang percaya, siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia Allah yang telah mati untuk membenarkan kita. Dia Allah yang telah bangkit, menang mengalahkan kuasa maut untuk membenarkan kita. Dan dia Allah yang duduk di atas takhtanya yang mulia dan membela dan membenarkan kita. Siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang bisa menuduh kita, saudara? Itu sebabnya kalau ada orang yang merasa dia orang yang hidup dalam dosa, dia tidak layak, dia najis, dia kotor dan sebagainya, padahal Yesus telah mati bagi dia, maka orang tersebut adalah orang yang telah tertipu oleh kuasa-kuasa kegelapan, telah tertipu oleh siasat iblis. Dengar, saudara, bahwa Yesus sudah mati untuk membenarkan saya dan saudara. Dia sudah begitu menderita untuk membenarkan saya dan saudara. Dan kemudian dia telah bangkit dari antara orang mati untuk membenarkan kita. Dan sekarang dia duduk di takhtanya yang agung dan mulia. Dan ayat yang ke-34 tadi menegaskan bahwa dia menjadi pembela bagi kita, yang telah membenarkan kita. Siapakah yang sanggup berkata bahwa kita tidak layak, saudara? Orang-orang yang menang adalah orang-orang yang tidak mau ditipu oleh iblis. Orang-orang yang menang adalah orang-orang yang yakin dan sadar bahwa dia telah dibenarkan. Dia telah dibenarkan. Dan Yesus telah menang untuk membenarkan dia dan menghapuskan segala dosa-dosanya. Bahkan Yesus telah menjadi pembela bagi dia yang telah membenarkan dia. Saudara, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, saudara. Tidak ada tuduhan apapun
yang masih sah, yang mengatakan kita tidak layak, mengatakan kita orang berdosa, mengatakan kita orang yang najis dan sebagainya. Dengar saudara, tidak ada tipuan-tipuan itu yang sah lagi, karena kita sudah dibenarkan. Sekarang kedudukan kita adalah orang-orang kudus, orang-orang benar, karena Yesus yang telah membenarkan kita, dan Dia telah duduk di atas tahtanya yang mulia menjadi pembela bagi kita. Itu sebabnya atas segala tuduhan-tuduhan iblis, kita telah menjadi pemenang. Jangan mau ditipu oleh iblis. Saudara adalah pemenang, saudara sudah dibenarkan. Biarlah saudara saat ini dibebaskan, menang dan mengatasi segala tipuan iblis. Jadi yang kedua saudara, untuk menjadi pemenang, hal yang harus kita pahami adalah bahwa kita sudah dibenarkan dan tidak ada lagi tuduhan yang sah. Tuduhan-tuduhan yang mengatakan kita tidak layak, kita orang berdosa, tidak ada lagi yang sah, karena Yesus telah membenarkan kita. Dan yang berikutnya saudara, mulai ayat yang ke-35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan, bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi saudara, yang ketiga yang harus kita pahami, yang ketiga yang harus kita sadari supaya kita menjadi pemenang dan tidak tertipu adalah bahwa kita harus menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita. Jika kita tahu bahwa Dia mengasihi kita, sekalipun terkadang ada kesesakan, ada penindasan, ada aniaya, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, dan sebagainya yang mungkin Tuhan izinkan kita hadapi, dalam situasi itu kita tetap menjadi pemenang karena kita sadar bahwa Tuhan mengasihi kita. Artinya saudara, sekalipun mungkin dalam kehidupan kita kadang kita menghadapi masalah, jangan pikir bahwa Tuhan tidak mengasihi saudara karena masalah yang saudara hadapi. Terkadang kita diizinkan untuk menghadapi penyakit. Jangan pikir bahwa Tuhan tidak mengasihi kita ketika kita menghadapi satu penyakit. Tetapi ketahuilah kata firman Tuhan bahwa kita lebih daripada pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Adakah saudara yang mungkin karena situasi hidup saudara pernah berpikir bahwa Tuhan tidak lagi mengasihi saudara? Kalau saudara berpikir demikian, maka saudara tertipu, dan ketika saudara tertipu, akhirnya iblis akan memakai tipuannya lebih lagi untuk menindas saudara, untuk menipu saudara, untuk menekan saudara, sehingga akhirnya saudara menjadi pecundang. Akhirnya saudara kalah. Tetapi dalam semua situasi, dalam semua kondisi, apapun masalahnya, kita tahu dan kita sadar bahwa Tuhan mengasihi kita, maka kita akan menang menghadapi semuanya. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya sering kali menghadapi masalah-masalah dan persoalan. Dan kadang-kadang saudara, sebagai manusia biasa, kadang muncul pikiran, kenapa Tuhan izinkan masalah ini dan masalah ini terjadi? Masalah ini terlalu berat, kenapa Tuhan izinkan? Tetapi saudara, yang membuat saya sanggup untuk tetap melangkah, yang membuat saya menang mengatasi segala tantangan, persoalan, segala tipuan iblis adalah satu kesadaran bahwa Tuhan mengasihi saya. Sehingga saya mampu dan sanggup untuk melangkah terus dan akhirnya benar-benar jadi pemenang. Saudara, ada begitu banyak pengalaman yang bisa disaksikan saudara, dan pada akhirnya benar, pada akhirnya menjadi pemenang oleh karena keyakinan bahwa Tuhan mengasihi dan memang
Benar saudara, Tuhan mengasihi kita dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Satu kali saudara, saya menghadapi satu masalah penyakit. Dan ketika saya sakit, saya sulit sekali bahkan melayani pun sampai saya harus terhalang untuk melayani berkhotbah karena saya tidak sanggup berkhotbah karena penyakit tersebut. Dalam keadaan seperti itu, bisa saja saya berpikir, saudara, kenapa kalau saya pelayan Tuhan, saya melayani Dia dengan sungguh-sungguh, kenapa saya harus sakit dan sampai tidak bisa melayani karena penyakit ini? Bisa saja berpikir begitu, saudara. Tetapi di sisi lain, saya terus membangun satu pemikiran bahwa Tuhan mengasihi aku. Semuanya situasi dan kondisi ini tidak akan sanggup memisahkan aku dari kasih Kristus karena Dia mengasihi aku. Dia akan terus campur tangan, Dia akan terus lakukan mujizatnya, Dia akan terus melakukan perkara besar. Dan benar saja, saudara, akhirnya Tuhan melakukan mujizat demi mujizat. Kesembuhan menjadi bagianku. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan di malam hari ini, di mana kita sudah merenungkan bersama bahwa dalam segala situasi apapun yang kita hadapi di dunia ini, firman Allah menegaskan bahwa kita lebih daripada pemenang. Sebagai orang percaya, ketahui dan sadarilah bahwa apapun situasi saudara, saudara lebih daripada pemenang. Kenapa, saudara? Yang pertama, karena Allah ada di pihak kita. Apapun yang saudara alami, dengar dan sadarilah bahwa Allah ada di pihak saudara. Apapun situasinya, Allah ada di pihak saudara. Dan kemudian yang kedua yang harus kita sadari, saudara, bahwa Allah telah membenarkan kita supaya kita tidak ditipu dan dituduh oleh iblis. Ketahui dan sadarilah bahwa Allah telah membenarkan kita. Bahkan Dia terus membela kita. Dia duduk di atas tahtanya menjadi pembela bagi kita. Dan kemudian yang terakhir, saudara, yang harus kita sadari untuk menjadi pemenang, di ayat 37 dikatakan oleh Dia yang telah mengasihi kita. Allah telah mengasihi kita. Itu sebabnya kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Kita adalah para pemenang. Oleh karena Allah di pihak kita, Allah membenarkan dan membela kita, dan Allah mengasihi kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan dengan tetap percaya kepada Dia dan sadari prinsip-prinsip kebenaran firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, bahwa sebagai orang-orang percaya kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bersama Tuhan kami menang, karena kami sudah belajar bahwa Allah ada di pihak kami. Allah membenarkan kami, Allah mengasihi kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah menjadikan kami lebih daripada pemenang. Segala puji, hormat, kemuliaan kami panjatkan bagi-Mu Tuhan. Kami terapkan firman-Mu, kami raih janji firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang
Saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu. Bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu. Saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi. Apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara. Serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini. Mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit.
tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka.
ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan, tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah, di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perzinahan. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka,
Jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka, karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan, berkati para bidan, berkati para perawat, berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan, jamah ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka,
masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju. Dalam nama Tuhan Yesus, negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini. Dalam nama Yesus, berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan.
Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD, ya Tuhan. Tuhan jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah, ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing, ya Tuhan. Tuhan jamah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja, ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja, ya Bapa. Semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.